Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davanisa Pusparamadani dengan NIM 19445657, PA 194481, akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Efek Induksi dari Substituen pada benzaldehid terhadap sintesis senyawa turunan pirazolin melalui reaksi one pot, dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Idham Darussalam Marjan, SSI, MSc. Senyawa pirazolin merupakan senyawa dengan cincin heterosiklik beranggotakan 5 tak jenuh dengan 2 atom nitrogen yang berdekatan dan 1 ikatan rangkap endosiklik. Senyawa pirazolin merupakan molekul bioaktif stabil yang banyak digunakan dalam berbagai macam aktivitas biologi seperti antibakteri, antiinflamasi, analgesik, antioksidan, dan anti kanker. Pada sintesis ini kami menerapkan prinsip green chemistry. Green chemistry merupakan prinsip penghilangan dan pengurangan senyawa berbahaya dalam desain pembuatan dan aplikasi dari produk kimia. Tujuannya untuk mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk kelebihan green chemistry yaitu meminimalisir zat berbahaya, penggunaan katalis reaksi dan proses kimia, penggunaan reagen yang tidak beracun, penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui, peningkatan efisiensi atom, penggunaan pelarut yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Untuk sintesis pirazolin, di sini menggunakan metode one pot. Kelebihan dari metode one pot dibandingkan metode konvensional, yaitu metode one pot lebih ramah lingkungan, hemat konsumsi energi, minimum limbah, efektif dan efisien, dan merupakan penerapan dari prinsip green chemistry. Sedangkan metode konvensional, dia waktunya lebih lama, limbah lebih banyak, dan tidak ramah lingkungan. Tujuan penelitian, yang pertama, mempelajari pengaruh efek induksi substituen dari aldehid terhadap sintesis senyawa pirazolin. Yang kedua, melakukan sintesis senyawa pirazolin menggunakan metode one pot. Manfaat penelitian yang pertama, memberikan metode alternatif baru dalam melakukan sintesis pirazolin yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam, khususnya dalam bidang sintesis senyawa organik. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama, reaksi one pot pada penelitian Zhao dan Song 2016 dengan menggunakan bahan utama benzaldehid, fenilacetilen, dan piperidin dengan katalis CuSO4 dalam pelarut DMSO pada suhu 130 derajat Celcius selama 12 jam menghasilkan produk utama kalkon. Berikut adalah reaksinya. Selanjutnya, pada penelitian Windarti 2015, telah melakukan sintesis senyawa pirazolin dengan pendekatan retoris antara kalkon dengan hidrazin hidrat dan bantuan iradiasi gelombang mikro. Rendemen yang dihasilkan sebesar 67,45%. Substitusi gugus metoksi pada benzaldehid dalam reaksi tertentu dapat mempengaruhi persen hasil akhir sintesis melalui efek induksi dan resonansi. Gugus metoksi memiliki efek sebagai penarik elektron secara induksi dan mampu mendonorkan elektron dari pasangan elektron bebas atom oksigen pada cincin aromatis melalui mekanisme resonansi. Hasil sintesis akan ditentukan dari efek yang lebih mendominasi. Substituen halogen yang terikat pada cincin aromatik dapat menghasilkan efek induksi negatif, dikarenakan atom-atom halogen bersifat elektronegatif, tetapi juga dapat menghasilkan efek mesomeri positif, dikarenakan adanya pasangan elektron bebas pada substituen halogen tersebut. Dalam penelitian ini, senyawa analog pirazolin memiliki aktivitas antibakteri disebabkan oleh pengaruh induksi negatif lebih besar daripada pengaruh mesomeri positif, sehingga substituen halogen bromo lebih elektronegatif. Semakin elektronegatif gugus halogen yang tersubstitusi pada cincin aril senyawa pirazolin, aktivitas senyawa pirazolin semakin meningkat. Perumusan hipotesis,
Dasar pemikiran yang pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Zhao dan Song 2016, dilakukan pencampuran benzaldehid, piperidin, dan fenilasetilena dalam satu wadah menghasilkan senyawa kalkon. Gupta 2010 melakukan sintesis pirazolin berbahan dasar kalkon dengan pencampuran hidrazin menggunakan radiasi ultrasonik dan pelarut asam asetat glasial menghasilkan rendemen sebesar 70%. Hipotesis 1, jika reaksi one-pot berbahan dasar benzaldehid, piperidin, dan fenilasetilena dapat menghasilkan kalkon, dan pencampuran kalkon dan hidrazin dapat menghasilkan senyawa pirazolin, maka sintesis pirazolin dapat dilakukan dengan melalui reaksi one-pot dengan pencampuran benzaldehid, piperidin, fenilasetilena, dan hidrazin. Perumusan hipotesis yang kedua, dasar pemikiran 2, dalam penelitian Haryanti 2014, divariasikan senyawa analog pirazolin dengan substituen halogen bromo menghasilkan efek induksi negatif karena atom-atom halogen bersifat elektronegatif dan adanya pasangan elektron bebas pada substituen halogen tersebut. Dalam penelitian Haryanti 2014, senyawa analog pirazolin diketahui memiliki aktivitas antibakteri yang disebabkan oleh pengaruh induksi negatif lebih besar daripada pengaruh mesomeri positif, yang berdampak pada keelektronegatifan pada substituen halogen bromo. Hipotesis yang kedua, jika pirazolin dengan substituen halogen bromo sebagai pendeaktivasi menghasilkan penurunan efektivitas dari senyawa analog pirazolin, maka substituen halogen kloro juga akan memiliki efek yang sama. Sedangkan pada substituen metoksi, sebagai gugus pengaktifasi, maka akan meningkatkan efektivitas dari senyawa analog pirazolin. Rancangan penelitian menggunakan 3 bahan utama, yang pertama adalah benzaldehid, piperidin, dan fenilasetilena menghasilkan senyawa kalkon, kemudian ditambahkan fenilhidrazin untuk menghasilkan senyawa pirazolin. Dengan variasi benzaldehid, 3 metoksibenzaldehid, 3 klorobenzaldehid, 3 bromobenzaldehid. Untuk metode penelitian, yang pertama untuk sintesis kalkon, dilakukan pencampuran benzaldehid sebanyak 0,5 ml, piperidin sebanyak 0,75 ml, CuSO45H2O sebanyak 250 mg, dan fenilasetilena 0,8 ml, dan pelarut DMSO 8 ml. Kemudian campuran tersebut divakum dan ditambahkan gas argon. Setelah penambahan gas argon tersebut, dilakukan pengadukan pada suhu 130 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian diuji KLT. Metode penelitian yang kedua yaitu sintesis pirazolin. Hasil dari sintesis senyawa kalkon tadi ditambahkan fenilhidrazin sebanyak 0, ml. Kemudian dilakukan pengadukan dan pemanasan pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian menjadi senyawa pirazolin yang didiamkan selama 24 jam, kemudian diuji KLT. Hasil dari sintesis senyawa pirazolin dilakukan ekstraksi cair-cair menggunakan etil asetat dan aquades. Kemudian dilakukan evaporasi dan direkristalisasi. Untuk karakterisasi dilakukan dengan CNMR. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.